Novel audio romantis karya tunanetra. Dengan menekan tombol subscribe, berarti saudara telah menunjukkan kepedulian saudara kepada seorang tunanetra. Selanjutnya, selamat menikmati karya ini. Namun maaf, tentunya karya ini tidaklah sebagus karya saudara-saudara yang punya mata. Siang itu udara terasa panas sekali, matahari bersinar dengan teriknya. Orang-orang banyak yang tidak mau keluar rumah karena mereka jengah dengan panasnya matahari. Kecuali orang-orang yang mempunyai kepentingan khusus yang tidak bisa ditunda-tunda. Begitu juga halnya dengan Andre, Mamat, dan Udin. Ketiga sahabat remaja ini sedang asik menikmati ponsel mereka di dalam kamar Andre. Kamar Andre nampak cukup luas, tapi berantakan. Maklumlah, 3 orang selalu mengobrak-abriknya. Andre sekarang tinggal sendiri di rumahnya karena Pak Khairul, ayah Andre, dan ibunya Bu Jamila sedang menunaikan ibadah umroh ke Tanah Suci. Andre nampak asik dengan gamenya, demikian juga halnya Udin. Sementara Mamat lagi husuk-husuknya mendengar cerita novel audio romantis melalui 2 handset yang menempel pada kedua telinganya. Tampak Mamat berbaring menghadap tembok. Kadang ia senyum, kadang ia nampak cemberut. Tapi sebenarnya Mamat bukanlah senyum kepada tembok, melainkan Mamat tersenyum karena ia geli mendengar cerita yang sedang berlangsung dari handphonenya. Ya, mungkin saja Yulia, idola di dalam audio novel romantis yang selalu Mamat simak itu sedang gembira. Makanya Mamat pun ikut-ikutan gembira. Din, masak kita. Ayo, aku juga lapar. Mat, masak ayo. Aku udah kenyang. Kalian aja lah, tanggung nih. Tak bicara lagi, Andre dan Udin segera menuju dapur. Tampak mereka asik sekali menyulap bahan-bahan makanan yang sengaja ditinggalkan oleh Bu Jamilah untuk putranya. Ada beras, minyak goreng, garam, ikan asin, ada juga mie rebus, mie goreng. Cukuplah. Andre nampak memasukkan beras ke dalam magicom. Kemudian Udin sedang asik menggiling cabai, menggoreng cabai, menggoreng ikan asin. Tak lama kemudian tersulaplah bahan-bahan makanan yang tadi masih mentah menjadi sebuah hidangan yang menumpuk di dalam piring-piring mereka. Hangat-hangat pun mereka sikat. Maklum, kalau tunggu dingin tentu butuh waktu lama. Sedangkan handphone mereka sudah sejak tadi menunggu. Apapun yang dirasakan panas, pedas, sikat. Berhasillah Andre dan Udin memasukkan semua yang ada di dalam piring mereka ke dalam perut. Ditambah segelas air, cukuplah kenyang mereka. Berlalulah mereka ke dalam kamar, kembali menjalankan aktivitas rutinitas mereka. Menjepit handphone, game. Sudah siap? Apanya yang sudah siap, Mat? Makannya? Ya sudahlah, Mat.
Masih ada. Tengok aja sana. Mamat berdiri, tapi kedua telinganya masih tersumat handset. Tangan kirinya masih memegang telepon. Ia berlalu meninggalkan Andre dan Udin yang kembali menjalankan aktivitas mereka. Mamat senyum-senyum ketika ia membuka magicom. Dilihatnya di dalam magicom masih ada setumpuk nasi. Tapi alisnya mengernyit ketika dilihatnya di dalam kuali yang berada di atas kompor. Hanya ada sendok dan bekas-bekas minyak. Tidak ada sepotong daging pun yang tersisa. Wah, tidak setia kawan si Andre dan Udin. Mamat karena sudah terasa lapar, tidak ragu-ragu lagi. Ia pun menggiling cabai, menggoreng ikan asin, sama seperti yang dilakukan Udin tadi. Seolah-olah mereka sudah tahu apa yang harus mereka lakukan. Hingga nasi dan ikan asin sudah berkumpul di dalam sebuah piring. Mamat tampak senyum-senyum. Wah, bakal kenyang katanya. Tak lupa pula ia mengambil sebuah gelas dan diisinya dengan segelas air putih. Mamat duduk santai di pinggir pintu dengan kaki terjuntai ke bawah. Sambil ditiup sepoi angin siang itu, Mamat senyum-senyum meniup-niup ikan asin goreng yang masih mengepul asapnya. Tapi tiba-tiba Mamat terdiam. Diletakkannya piring itu kembali. Entah siapa yang memerintahkan. Oh, mungkin cerita novel audio dari handphonenya sedih. Makanya ia husuk, atau Yulia lagi berbisik-bisik sehingga ia harus mempergunakan konsentrasinya secara utuh untuk mendengarkan. Makanya Mamat memperbaiki letak kedua handset di telinganya. Tak lama kemudian Mamat senyum kembali. Dan ketika ia melihat nasi yang tadi diletakkannya di atas lantai, sudah tidak ada lagi ikan asinnya. Dilemparkan pandangannya ke arah pintu. Nampaklah seekor kucing sedang mengondol seekor ikan asin yang berlumuran cabai. Hus, kurang ajar. Mamat mengambil batu melempar kucing, tapi kucing mengelak, yang terkena hanyalah tanah doang. Mamat mengejar kucing itu, tapi ia menyadari kembali bahwa walaupun ikan itu berhasil ia rebut, namun ia sudah tidak sanggup untuk memakan ikan asin yang berlumuran liur kucing itu. Takut rabies, katanya dalam hati. Dengan lemas Mamat menuju pintu di mana tadi ia duduk, dan sekarang diambilnya kembali piring yang masih berisi nasi dan sambal doang. Ditiup-tiupnya kembali nasi dan sambal yang masih panas itu. Ia berpikir-pikir mana yang lebih dahulu akan dilahapnya. Handphonenya mati, baterainya habis. Mamat meletakkan piringnya di depan pintu. Ia pun tergopoh-gopoh menuju kamar. Andre, pinjam charger. Apa, Mat? Baterai habis. Nah tuh, Mamat memonyongkan bibirnya menunjuk ke arah charger yang sudah terpasang dengan aliran listrik. Mamat pun menyantolkan cas HP ke dalam handphonenya. Setelah itu kembalilah ia ke belakang dengan niat penuh semangat akan menghajar habis semua nasi dan sambal yang ada di dalam piring. Ketika mendekati pintu, alangkah terkejutnya ketika Mamat melihat seekor jago sedang mengobrak-abrik nasi yang di dalam piring. Wah, kurang ajar. Rezekiku kau sikat, kata Mamat. Mamat melompat, ayam pun melompat. Mamat berlari, ayam apalagi. Berkejaran-kejaranlah Mamat dan ayam jago di sepanjang jalan kecil di belakang rumah Andre. Tak lama nampaklah ayam jago itu ngos-ngosan, apalagi Mamat. Dia belum makan dari pagi.
Sementara ayam jago yang baru saja makan nasi Mamat ngos-ngosan. Mamat mendekati ayam itu diam-diam. Ditaboknya ayam itu, disergapnya. Wah, berhasil. Keo, keo, keo. Ayam itu menjerit-jerit, tapi Mamat tidak peduli. Diputarnya leher ayam itu, ayam menjerit. Kemudian Pak Leman, "Hei maling, siang-siang maling kau. Hei Mamat, ayamku itu." Mamat terkejut, Mamat melompat. Tapi sial baginya, kakinya tersandung batu, ia tersungkur, ayam pun ditindih tubuhnya. Namun Pak Leman semakin mendekat dengan sebuah golok di tangan. Mamat melirik, tapi ia masih punya kesempatan untuk tancap gas. Mamat kabur. Pak Leman menyusul berkejaran-kejaran pula Mamat dan Pak Leman. Kalau tadi Mamat PS ayam jago, sekarang Mamat PS Pak Leman. Namun karena Pak Leman sudah tua, ia menyerah. Ia tidak sanggup mengejar Leman. Ia putar otak. Wah, ingatlah sekarang Pak Leman. Sambil menjinjing ayam yang sudah menjadi bangkai itu, Pak Mamat putar haluan. Leha. Ya, sekarang berubahlah tujuan Pak Leha. Diputarnya haluan menuju rumah Mamat. Setiba di rumah Mamat, "Leha, keluar kau." Ada apa Man? Ini kau tengok, jagoku mati. Wah, apa urusannya denganku Man? Mamat ini. Mamat yang mau maling ayamku, untung kepergok. Kalau tidak sudah lenyaplah dengan bangkai-bangkainya sekalian. Wah, Mamat tak mungkinlah. Mata kepalaku sendiri yang melihat, kata Pak Leman. Kemudian nampaklah mereka bersetegang. Wah, Leman. Kau lupakan masa muda kita hanya karena seekor ayam. Mendengar ucapan Leha, tersipu-sipulah Pak Leman. Wah, bukan itu maksudku Leha. Ini ayam kesayanganku. 2 hari lagi aku akan beradu ayam. Tapi ayamku tengoklah ini, sudah jadi bangkai. Apa emang ku adu lagi? Wah, Man, kau sudah tua masih adu ayam juga. Ya, karena aku tua inilah. Kalau masih muda kemarin aku bisa nguli. Sekarang aku sudah tidak sanggup lagi untuk jadi kuli. Terpaksa aku ini cari duit pakai ayam. Maklumlah, tulang sudah lemah, badan sudah letih. Nampak mereka duduk asik berbincang-bincang di sebuah meja di belakang rumah Mak Leha, maknya Mamat. Tapi tak lama kembali ketika Pak Leman melihat bangkai ayamnya yang tergeletak di tanah. Wah, ini maaflah aku Leha, bantulah aku dulu, aku mesti cari pengganti ayam ini. Untunglah ini Mamat anakmu Leha, kalau tidak sudah kucincang. Wah, jangan begitulah, masa kau tega menyincang anakku. Lupanya kau Man dengan masa lalu kita. Ya, untuk urusan ini tolonglah aku dulu Leha. Berapa duit kau minta ganti? 2 juta. Apa? Nyawa aku dijual pun tak laku 2 juta Man. Ya, berapa rela mulaha. Nampak Mama Leman Mamat Mbok Leha mengeluarkan selembar uang merah. Waduh, Pak Leman memukul jidatnya. Tega-teganya kau Leha. Cuma mau mengganti 100.000. Ayam ini kemarin kau beli 2 juta. Jadi bagaimana lagi Man? Cuma ini tolonglah dulu. Biar aku pun bisa mencari pengganti dan menghilangkan sakit hatiku pada anakmu. Ketika Mak Leha ingat akan keselamatan anak sematawayangnya, itu Mamat, ia pun berlalu memasuki kamarnya. Tak lama ia keluar lagi. Nah, Man, inilah, ambillah semua kekayaanku ini. Seminggu ini entah apalah yang akan kami makan nanti. Kau ambillah ini. Pak Leman menengok kepada tangan Mak Leha. Dilihatnya
3 lembar uang merah. Wah, tambahlah lagi. Wah, ini hamil lah semuanya. Mak Leha nampak cemberut di tangannya sekarang sudah berubah jadi 5 lembar. Ketimbang tidak dapat bagi Pak Leman, dia pun dengan lemas mengambil uang yang diulurkan Mak Leha. Tak dapat 2.500.000 jadilah katanya. Terima kasihlah Leha. Aku pulang dulu lah, aku mau mencari ayam pengganti. Nggak ngopi-ngopi dulu man. Waduh, tak enak suasananya Leha, aku lagi panas ini. Ya, kalau lain kali kalau kesini jangan panas-panas ya man. Bagaimana aku tak panas Leha? 2 juta masa kau ganti 500.000? Syukur ku ganti. Kalau tidak, ya sudahlah. Besoklah aku kesini ngopi. Buatkan kopi yang manis ya. Berlalulah Pak Leman meninggalkan Mak Leha. Tampak berlunduk-lunduk di balik pohon kayu. Mamat mendekati belakang rumahnya. Sambil mengendap-endap ia memasuki pintu belakang rumah. Tapi alangkah terkejutnya Mamat ketika dilihatnya emaknya, Mak Leha, sudah duduk menghadang di atas kursi di samping sebuah meja makan. Pulang juga kau Mat? Hehe. Ya pulang lah Mak. Ini rumahku masa aku tak pulang. Mamat menyalami maknya, mencium tangan maknya, kemudian meletakkan teleponnya di atas meja di samping maknya. Mat, tuh kau tengok di samping tembok sumur. Mamat menengok ke arah yang ditunjuk emaknya. Berdesirlah darah Mamat ketika dilihatnya ayam jago yang tadi ia serang. Wah, ini Pak Leman punya urusan. Duluan beritanya sampai ke rumah daripada aku, gumam Mamat di dalam hati. Mamat cuma diam. Nah, sekarang kau sudah tahu kan, uangku sudah habis diambil Leman untuk mengganti ayamnya yang kau maling. Tiap hari kau kasih makan ayam, masih maling juga kau. Kau tidak makan ayam, makan telur ayam kau. Masih maling juga kau. Bukan Mak, aku tak maling Mak. Ayam itu yang cari perkara Mak. Aku makan di rumah Andre, nasi kudus terjangnya Mak. Amburadul semuanya, marahlah aku Mak. Ya, kau kan tak dibunuh ayam itu. Kenapa pula kau bunuh ayamnya si Leman? Bagaimana Mak ini? Kalau aku sudah mati dibuat ayam itu, bagaimana pula aku mau bunuh ayamnya Pak Leman? Udah, ini teleponmu ini mau kujual ini. Wah, kok sampai begitu Mak? Uangku 500.000 diambil Pak Leman. Kalau tak kujual teleponmu ini, bagaimana kita mau makan menjelang jualan getah? Jangan begitulah Mak. Bagaimana aku mau mendengar cerita Yulia lagi Mak? Mana kupikirkan itu. Wah Mak, kita carilah jalan keluarnya. Kau carilah uang keluar sana, dapat 500.000 bawa sini. Baru ku kembalikan teleponmu. Mamat jadi bingung juga mendengar ancaman maknya. Dari kejadian sore itu sampai tengah malam hari ini Mamat tidak pergi lagi ke rumah Andre. Karena walau bagaimanapun dia ke sana untuk apa? Walaupun dia dapat memakai WiFi gratis di rumah Andre, tapi handphonenya sendiri sudah tidak ada. Handphonenya sudah disita maknya. Jadi adapun WiFi, bagaimana ia bisa mendengarkan cerita novel audio romantis yang cuma baru sampai episode 190. Handphonenya saja dalam sandraan. Karena itulah Mamat tampak lemas hilir mudik di rumahnya. Dicobanya berbaring di atas kasur di dalam kamar, golek kiri golek kanan. Tapi dia tidak bisa memejamkan mata. Dipandangnya sudah jam 11 malam. Wah, ini mesti cari akal, kata Mamat.
Mamat mengendap-endap keluar dari kamarnya, kemudian dia memasuki kamar tidur Mak Leha. Dia membuka pintu pelan-pelan, dilihatnya maknya sedang tidur tertelungkup. Mamat memutar mata sana sini memperhatikan dengan teliti sejengkal demi sejengkal ruangan kamar maknya. Tapi dia tidak melihat pesawat telepon. Entah di manalah mak ini menyimpannya, kata Mamat dalam hati. Ternyata jurus pertama tidak berhasil. Mamat memasuki jurus kedua. Mamat duduk di tepi pembaringan di samping kaki maknya. Dielus-elusnya betis maknya, dipijit-pijitnya. Habis mijit yang kanan, dipijitnya pula yang kiri. Mat, tumben, ada apa ini? Mak kan capek seharian, makanya ku pijit. Minta telepon kau, kalau ku ambil teleponmu tak pernah kau berbuat seperti ini. Itulah mak, selalu berprasangka buruk pada anaknya. Pandainya kau bicara, Mak. Pijitlah. Senang juga rasanya. Mamat pun membijit-mijit betis maknya. Habis sang kiri, dia pun berlalu memindahkan tangannya kepada betis kanan maknya. Tiba-tiba ruangan itu berubah, aromanya jadi tak sedap. Mak, mak buang angin ya? Jijiknya kau. Alamat, mak, baru anginku saja kau sudah jijik. Waktu kau worok dulu, kotoranmu jadi mainanku siang malam. Bukan begitu, mak. Aku ke kamar dulu lah, mak. Aku mengantuk. Besok aku mau beres, mak. Benar itu. Iya, mak. Sinilah mak telepon. Biar aku bisa pasang alarm, bisa bangun subuh besok. Aku bangunkan kau subuh besok. Tenanglah, pergilah kau. Mamat pun habisan akal. Ia kembali ke dalam kamarnya. Ia membaringkan diri di atas tilam, tapi sama sekali dia tidak bisa memejamkan mata. Sudah hampir mendekati waktu subuh, barulah Mamat dapat memejamkan mata. Dia terhanyut dalam sebuah mimpi yang indah. Dia tampak bergandengan tangan di dalam sebuah taman yang indah bersama Yulia, idolanya yang selalu ia dengar di dalam cerita novel audio romantis. Mereka tampak asik sekali memetik bunga bersama, melangkah berlempar-lemparan bunga. Kemudian tampak Yulia menarik tangan Mamat menuju sebuah telaga yang amat bening, sehingga tampak kebiruan-biruan airnya. Mereka berlompat ke dalam telaga, mereka bersiram-siram air. Mas Mamat. Ya Dek Yulia. Yuk kita main di mata air itu. Ayo Dek. Tampak mereka berenang-renang kecil menuju pojok yang tak jauh dari tempat mereka. Di sana ada sebuah mata air yang keluar dari pecahan batu, tanpa air yang tidak besar. Mamat berenang-renang kecil, kemudian ia pun menyandarkan dirinya pada sebuah batu, menghadapkan wajahnya pada mata air yang mengalir dari atas seperti air terjun kecil. Yulia pun memegang bahu Mamat dari depan. Mamat tampak senang sekali mendapatkan senyum Yulia yang teramat manis. Tiba-tiba Mamat terkejut, bajunya basah. Dilihatnya Yulia di hadapannya tadi sudah tidak ada. Telaga itu pun sudah tidak ada juga. Yang ada hanyalah kamarnya dan Mak Leha sedang berdiri sambil memegang gayung di mukanya. Wah, Mak tega apa? Udah jam berapa ini, kata yang kamu menderes. Bangun. Tungtang. Mak Leha memukuli Mamat dengan gayungnya. Mamat pun berlarian keluar.
Ia berusaha menghindari dari pukulan maknya. Dia duduk termenung di samping kompor, tapi maknya sudah tidak peduli lagi. Langsung saja maknya menaikkan kuali, menyiram minyak goreng ke dalam kuali, kemudian terdengarlah suara desauan minyak yang makin panas. Mak, sudah masak, kok masih manasin minyak? Maknya diam saja. Dari dalam sebuah kantong plastik, maknya mengeluarkan telepon milik Mamat. Mau Mama apakan? Mau ku goreng? Jangan mak, jangan mak, jangan mak. Ya mak, aku pergi menderes lagi mak. Aku pergi menderes lagi mak. Tampak Mamat mengambil peralatan menderes, kemudian dia pun kabur meninggalkan rumah menuju kebun getah yang tidak jauh di belakang rumahnya. Mak Leha senyum-senyum melihat kelakuan putra semata wayangnya itu. Dengan lesu, dengan lemas, dan mata yang mengantuk, mulailah Mamat mendatangi satu persatu pohon karet di belakang rumahnya. Diguris-gurisnya pohon itu dengan pisau deres. Satu pohon selesai, lanjut ke pohon kedua, Mamat pun menguap. Selesai kedua, Mamat tambah menguap, lanjut ke pohon ketiga. Tambah lebar menguapnya, tak terasa lagi Mamat sudah terduduk di pinggir sebuah lubang kubangan yang berair sangat tidak enak baunya, tempat perendaran getah. Dia duduk di situ karena terlalu mengantuk, sudah tidak dipikirkannya lagi di mana ia duduk. Di pinggiran lubang tempat perendaran getah, di sebatang pohon karet, Mamat bersandar. Tak lama pun Mamat sudah terlelap. Kembalilah Yulia hadir dengan baju warna-warni, dengan sepatu hitam, senyum manis, rambut terikat bak ekor kuda. Yulia menebarkan senyum manis kepada Mamat dan aroma parfum yang membuat Mamat terbelangak. Mamat senyum-senyum. Mamat pun berlari menuju Yulia. Kembali mereka bergandengan menuju sebuah tempat duduk di tengah-tengah taman. Tampak asik mereka bercanda ria. Tiba-tiba Mamat terkaget. Ia basah kuyup. Wah, tidurnya kau. Kusuruh menderes malah tidur kau di sini. Nampak Mak Leha ngamuk-ngamuk memukulkan ember kepada anaknya yang sudah basah kuyup tersiram oleh air perendaman getah yang baknya tadi berada di samping Mamat. Mamat muntah-muntah karena membawa air itu. Maklum, 14 jenis air bau digabungkan masih kalah bau yang 14 ini oleh air tempat perendaman getah itu. Mamat pun berlarian menuju sebuah sungai yang tidak jauh dari kebun karetnya. Ia membantingkan dirinya ke dalam sungai. Barulah ia terbebas dari aroma busuk yang luar biasa itu, tetapi berubah menjadi basah kuyup. Mamat, Mamat. Tak lama kemudian Mamat pun dengan terhuyung-huyung kembali ke rumahnya. Senyum-senyum ia menatap kepada emaknya yang cuma cemberut. Setelah mengganti baju, Mamat mendekati meja makan. Dibukanya tutup nasi, dilihatnya nasi putih dan telur rebus. Mak, cuma ini mak. Lah, mau apa kau? Uangku sudah habis untuk ganti ayam leman yang kau bunuh. Itu syukur beras minggu kemarin masih ada. Untung ayam ada telurnya. Kalau tidak, makan rumput kau. Mak kan ada tabungan. Tabunganku itu kan untuk acaramu nanti. Acara apa itu, Mak? Lupa kau. 2 bulan lagi kau kan akan nikah. Usiamu sudah cukup. Otakmu yang kurang. Wah, aku tak ingat apa-apa, Mak. Yulia, anak Romlah. Ampun, Mak. Kalau itu bukannya istri, Mak. Itu musibah, Mak. Enak saja kau bilang anak orang musibah.
Mak tengoklah badannya mak sebesar karung, banyak makannya itu mak. Sedang makanku sendiri aku susah mak, apalagi mencari makan seperti itu. Banyak makannya itu mak. Mak pikir-pikirlah, mak juga nanti yang repot ngasih dia makan. Carilah yang langsing-langsing sedikit mak, biar sedikit makannya. Mak leha membalikkan tubuhnya berlari ke dalam kamar. Ia tidak marah, tapi ia ingin melepaskan tawanya di dalam kamar. Ia tidak tahan menahan tawanya melihat kelakuan anak sematawayangnya ini. Mamat begitu takut kalau dia akan dijodohkan dengan Yulia. Maklum, Yulia anak Romlah itu bobotnya tidak kurang dari 200 kilo. Itulah yang membuat Mamat minta ampun. Tapi hal itu pula dijadikan senjata oleh emaknya untuk menakut-nakuti Mamat. Sebenarnya untuk menjodohkan Mamat itu hanya karangan-karangan Mak Leha saja. Karena ia ingin menakut-nakuti Mamat. Ya, agar Mamat mau berubah lebih baik. Mamat sebenarnya tidak nakal. Cuma terhanyut dengan cerita novel audio romantis. Sehingga Mamat tidur tidak teratur, makan tidak teratur, membuat bawaannya malas melulu. Itulah yang membuat Mak Leha marah kepada putra sematawayangnya ini. Dengan muka cemberut, Mamat pun menyuap nasi putih dengan sebutir telur ayam kampung. Cuma setengah piring yang mampu ia masukkan ke dalam perutnya. Tampak setelah ia selesai memasukkan setengah piring nasi ke dalam perutnya, Mamat berendap-endap memperhatikan maknya. Tapi maknya sudah tidur. Tidur siang mungkin. Mamat sudah bosan mencari sana sini teleponnya. Emak hebat sekali soal simpan menyimpan, katanya di dalam hati. Dengan lemas, Mamat keluar menuju rumah Andre. Mungkin di sana aku bisa minjam telepon salah satu dari mereka, kata Mamat dalam hati. Tapi baru saja ia berjalan sekitar 500 meter. Di tengah jalan dilihatnya Pak Leman sedang asik mengampak kayu, sementara jalan lain tak ada. Mamat terpaksa putar haluan pulang kembali. Dari jauh Pak Leman memanggilnya, "Hei Mak, sini kau. Bagaimana urusan kita? Makmu baru bayar 500.000. Uangmu itu belum cukup untuk membayar ayamku. Ayamku harganya 2 juta, kata Pak Leman. Mamat pura-pura tidak mendengar, tetapi ketika dilihatnya Pak Leman mendekatinya, kembali ia tancap gas menuju rumahnya. Dia merasa aman dari Pak Leman apabila dia di rumah, karena dia tahu Pak Leman sangat segan pada maknya. Untung aku cepat pulang, kalau tidak bakal maraton lagi, katanya di dalam hati. Besok pagi-pagi Mamat langsung atur siasat. Ketika maknya belum bangun, Mamat sudah bangun. Dia sudah siap dengan pakaian kerjanya, dengan peralatan beres lengkap. Dia pun menyalami tangan maknya. "Mak, doakan anakmu ya mak, anakmu pergi bekerja." Mamat dalam hati geli sekali menengok kelakuan anaknya. Tak lama pun Mamat berlalu menuju kebun karet. Dari jauh maknya melihat Mamat asik menderes. "Rajin juga anakku itu," katanya dalam hati. Hampir jam 11, kembalilah Mamat dengan laporan bahwa semua batang-batang karet sudah siap dideres. Tersentuh juga hati maknya. "Mak, pinjamlah aku dulu telepon itu mak. Besok pagi kan aku menderes lagi. Berapa hari lah cuma mencari duit 500.000 itu mak. Daripada aku beli HP second, baguslah aku kasihkan sama mak. Kalau enggak mak kasihkan, nanti aku beli HP second jadilah." Kasihan juga maknya.
Tapi kau harus berjanji dulu, Mat. Apa yang harus dijanjikan, Mat? Aku serahkan HP ini padamu, tapi kau harus menderes tiap hari. Mau kau? Uangnya bukan untuk aku, Mat. Untuk kau. Apa kau tak mau punya istri besok? Maulah, Mak, asal dengan Yulia itu, Mak. Aku mau cari istri, Mak, bukan mau cari musibah. Kau jangan begitulah menghina anak orang. Bukan menghina, Mak. Takut aku, Mak. Akhirnya dengan sebuah perjanjian, maknya akan mengembalikan teleponnya dengan syarat Leman tidak lagi akan mengganggu Mamat. Tapi Mamat harus minta maaf pada Leman. Mamat setuju. Syarat kedua, Mamat harus menderes sebanyak 5 hari seminggu, 2 hari libur, dan menabungkan sebagian hasilnya kepada maknya. Sebagiannya lagi boleh dipergunakan untuk keperluannya. Tabungannya itu akan diserahkan nanti kalau Mamat sudah berkeluarga. Mamat setuju. Tapi dengan catatan, apabila Mamat mangkir, maka Mamat akan dinikahkan dengan Yulia, anaknya Romlah. Pucat juga Mamat mendengar ancaman perjanjian itu. Tapi demi HP, demi mendengarkan novel audio kesayangannya yang baru episode 191, ya tak apalah, dia setuju. Dia pun pergi ke rumah Pak Leman meminta maaf didampingi oleh emaknya. Pak Leman memaafkan dengan syarat Mamat harus membelah kayu-kayu yang ada di depan rumahnya yang pagi tadi dicobanya untuk membelah sendiri, tapi encok Pak Leman kambuh. Kesempatan dipergunakan oleh Pak Leman untuk memakai tenaga Mamat yang datang minta maaf. Demi maaf apa boleh buat. Mat, kena lagi. Bermandi keringat Mamat membelah kayu Pak Leman demi sebuah maaf, demi sebuah kenyamanan hidup di kampung itu. Karena jalan keluarnya harus melewati rumah Pak Leman. Terpaksalah Mamat menghabiskan waktunya hampir 3 jam untuk membelah kayu-kayu bakar Pak Leman. Setelah semua selesai, barulah Mamat melanjutkan perjalanannya kembali ke rumah Andre. Dilihatnya di sana Andre dan Udin sedang asik bermain game. Mat, kemana kau, Mat? Kami kira kau sudah umroh pula. Jangan begitulah. Mamat kembali mengobrak-abrik handphonenya, menekan ini itu, menekan handset. Tampaklah ia ketawa sendiri, senyum sendiri, sedih sendiri. Rupanya ia telah kembali menikmati sajian novel audio romantis. Ia sudah kembali mendengarkan kegiatan Yulia di dalam cerita itu. Baru sehari saja Mamat ke situ. Mamat tidak bisa lagi untuk datang besok paginya karena ayah Andre sudah kembali dari tanah suci. Mamat duduk termangu-mangu di depan pintu. Ingin membeli paket, duit tak ada. Ingin ke rumah Andre pakai wifi gratis. Pak Abdullah dan Bu Jamilah sudah datang. Harus bagaimana? Minta uang dengan maknya. Ia pun tak berani. Mamat termangu-mangu, termenung. Tapi hasrat di hatinya untuk mendengarkan cerita Yulia terus menggebu-gebu. Semua daya upaya, semua akal, semua sistem teori-teori dia perkirakan ke tingkat keberhasilannya. Akhirnya Mamat melangkahkan kakinya ke rumah Pak Buyung. Di depan rumah dilihatnya Dedi, anak Pak Buyung, sedang asik main kelereng.
Dia duduk di bangku dekat Dedi. Di, pintar tidak kamu main kelereng ya? Kata Mamat. Bapak ada? Bapak ke pasar bang, biasa. Jualan. Mak, iya ikut bapak. Bapak jualan ikan, mak kan jualan cendol. Mau main kelereng bang Mamat? Enggak. Di, berapa di? Password WiFi. Mau numpang WiFi bang Mamat? Boleh kan di? Ya, sini teleponnya biar ku masukkan passwordnya. Ketika Dedi memegang telepon Mamat, Dedi langsung memegang perutnya. Aduh, perutku sakit. Mamat pun terheran-heran. Aduh, perutku sakit. Kenapa sakitnya di? Lapar. Iya mungkin bang Mamat. Dah, masukkanlah dulu passwordnya. Nanti baru kau pergi makan. Aduh, nak tahan lagi bang Mamat. Mau makan apa? Tak ada apa-apa. Mamat pun jadi bingung, masa ia memasukkan password saja sudah tidak sanggup. Berat sekali sakit anak ini. Oh ya, di rumah memang tak ada apa-apa. Tapi di warung di Ijah ada lotek loh bang Mamat. Berapaan di? 8.000. Mikir-mikir Mamat, beli paket 8.000 tak dapat. Nah, pergilah beli lotek, tapi pasangkan dulu passwordnya. Setelah menerima uang 8.000, uang satu-satunya kekayaan Mamat, penghuni kantongnya, diberikan pula pada Dedi. Tapi ketika Dedi memegang uang itu, sakit perutnya langsung hilang. Dia bisa dengan lancar memasukkan password WiFi rumahnya ke dalam handphone Mamat. Tak lama kemudian Dedi pun berlalu menuju warung Moijah untuk makan sepiring lotek. Sementara Mamat mulailah asik termangu-mangu, tersenyum-senyum mendengarkan alunan cerita novel audio tentang kisah Yulia. Asik sekali Mamat. Siapapun yang lewat di mukanya, kebetulan rumah Dedi itu letaknya di simpang 3. Mamat duduk di bangku-bangku pas di simpangnya di bawah sebatang pohon mangga. Namun Mamat tidak peduli dengan siapapun yang lewat. Yang penting dia dapat menikmati cerita ini. Enjoy sekali. Terserah kalianlah mau lewat kemana. Tak urusanku cuma ini, katanya di dalam hati. Ditegur orang pun dia diam saja, maklum dia tidak mendengar. Tapi tak berapa lama terdengarlah suara motor. Dilihatnya, Pak Buyung sudah memarkirkan motornya di depan rumah. Tapi Pak Buyung belum sempat melihat kepada Mamat. Mamat berinsut-insut ke belakang dan menjauh, tapi jaringan WiFi masih dapat ditangkap oleh pesawat teleponnya. Buktinya, cerita Yulia masih dapat dia dengarkan dengan baik. Tapi nampak pintu jendela samping terbuka. Mamat terpaksa makin jauh. Mamat melihat sebuah tempat duduk di tepi sebuah kolam. Kebetulan kolam itu agak semak, banyak anak-anak kayunya. Mamat pun duduk di situ agak jauh dari belakang rumah Pak Buyung. Lumayan juga Mamat di situ santai-santai sambil memperhatikan kira-kira kapan Pak Buyung akan berangkat lagi ke pasar. Tapi alangkah terkejutnya Mamat ketika dilihatnya Pak Buyung sedang memeriksa isi kolamnya. Ketika dia melihat ke arah Mamat, terkejutlah Mamat pun kabur. Hei maling kau Mat, maling ikan kau Mat. Mamat kabur, Pak Buyung pun mengejarnya. Mamat lari ke rumah, sembunyi di dalam kamar maknya. Pak Buyung nokok-nokok pintu. Keluarlah Mak Leha. Ada apa Pak Buyung? Itu Mamat anakmu. Niatnya tidak baik. Apa niatnya? Mau maling ikan di dalam kolam belakang rumahku. Waduh, Mamat buat masalah lagi, kata Mak Leha. Ya maafkanlah anakku Pak Buyung, tapi kan dia belum maling. Belum, tapi kalau aku tak datang mungkin sudah habis ikan-ikanku dikurasnya, kata Pak Buyung. Mamat di dalam hati sangat merinding sekali karena ia tahu
Pak Buyung ini adalah seorang jawara kampung. Bagi siapa yang berurusan dengannya, siap-siaplah. Mamat takut sekali, Mamat gelisah sekali. Alah Pak Buyung, masa iya? Masa muda kita dulu bagaimana kerja kita? Aku yang tukang masaknya, kau yang tukang malingnya. Ini baru anakku nengok saja kau sudah seperti kambing kehilangan jenggot. Hehe, aku hanya memperingatkan anakmu Leha, biar dia tidak berbuat seperti kita dulu. Ya terima kasih Yung ya. Ngopi kita Yung. Terima kasih ha, aku pulang saja. Istriku sudah menunggu di pasar. Ya, baik-baik jaga istrimu ya. Iya ya ha. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Leha pun masuk ke dalam kamarnya setelah Pak Buyung berlalu jauh. Dilihatnya anaknya menggigil samping tempat tidur menungging ke arah dinding. Sepaknya pantat Mamat tersungkur. Kurang ngajar, kemarin Leman, sekarang Buyung. Mau jadi apa kau? Sini, teleponmu itulah yang bermasalah. Bukan mak, aku cuma duduk, bukan maling. Ya duduk dulu, kalau sudah tidak ada orang baru maling. Bukan mak. Ayo, aku bawa kau ke rumah Romlah, kunikahkan kau sore ini juga. Ampun mak, aku tidak sengaja mak. Apa yang kau lakukan di situ? Itulah mak, aku pakai wifi Pak Buyung mak, tapi dia datang takut aku kabur ke belakang dekat kolam. Rupanya dia pergi ngontrol kolamnya mak. Dia mengira aku mencuri ikan. Mak lah kemarin aku suruh pasang wifi, mak tak mau. Pakai daun jengkol masangnya. Wah mau orangnya mak? Mau. Pergilah kau antar daun jengkol 7 gerobak ke sana. Mak, kan tabungan mak masih ada untuk kunikahkan nanti kau dengan si Yulia pakai uang apa? Itu lagi. Makanya mak, rajin-rajin kau bekerja, bisalah besok kau masang wifi. Iyalah mak, terima kasih lah mak. Tapi pakailah dulu uang mak untuk masuk wifi. Kalau sudah aku dapat duit, baru ku ganti mak. Banyak kali lah hutangmu dengan aku nanti. Utang teleponmu belum kau bayar. Ini udah mau masuk wifi pula. Maknya senyum-senyum dalam hati. Sementara Mamat di dalam hatinya berpikir gili juga. Habislah nasibku gara-gara Yulia. Yulia di sini jadi musibah kalau aku menjadi suaminya. Sementara Yulia yang selalu kudengar dalam novel audio membuat aku menderita lahir batin. Hatiku tersiksa ketika Yulia bersedih. Badanku tersiksa ketika makku menghajarku. Waduh, malang nasibku. Yulia. Dua Yulia yang membuat hati dan badanku hancur. Mak, kata Mamat pada malam harinya sambil memijit-mijit betis maknya. Mak, tambahlah mak. Apa yang mau kau tambah mak? Itu mak, aku kan sudah berjanji akan rajin bekerja mak. Menderes 5 hari seminggu. Separuh untuk kutabung mak, separuh untuk biayaku. Pinjamlah dulu uang mak sampai dapat jual getah. Tak sabar amat kau mat. Paling 3 hari lagi kau udah jualan getah. Ya 3 hari itu mana cukup lah mak untuk masang wifi. Jadi apanya maksudmu? Biarlah mak, masukkanlah wifi mak. Bisa kata orang itunya dipasang besok pagi. Pakai mak duit dulu. Ya mak, pakai duit mak dulu. Besok ku ganti mak. Nah, kau mau ngakali aku juga. Iya seriusnya mak. Kalau aku tak ganti mak, nikahkanlah aku besok dengan Yulia. Maknya pun tersenyum geli. Dalam hati Parlan berpikir, biarlah
Dia malu sekali menghadapi maknya. Yang penting dia dapat mendengarkan nasib Yulia. Apakah sekarang pacar Yulia, Yohanes, itu masih kejam sekali kepadanya? Ia sudah tidak dapat lagi menikmati nasib Yulia dengan husuk. Terkadang ia pun menjadi gemas bila memandang Yulia yang satu lagi. Dia menjadi momok demi Yulia ini. Ia harus menjadi korban. Ya, korban deres karet, korban bekerja tiap pagi. Yang penting dapat dengar novel audio romantis. Nasib. Sekian cerpen ditulis oleh Geoffrey.